Dulu, waktu kita masih kecil, kan tontonan kita itu kayak Power Rangers, Ultraman, Tom and Jerry. Jadi ya wajar kalau dulu kita sukanya gelut sama teman-teman. Tapi anak sekarang kan tontonannya udah baik-baik ya, kayak Paw Patrol, Peppa Pig gitu kan. Tapi kenapa kok mereka ini masih banyak yang nakal walaupun tontonannya nggak ngajarin mereka buat nakal gitu kan. Kita pun nggak ngajarin mereka buat mukul, buat bohong. Tapi kenapa anak bisa melakukan itu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kenapa anak bisa nakal padahal kita nggak pernah ngajarin. Tapi sebelumnya, kita juga perlu punya definisi yang sama nih tentang nakal. Apa sih yang dimaksud nakal? Karena nakal ini sangat overuse gitu kan. Anak kalau suka lari-larian, kita bilang nakal. Anak bohong, kita bilang nakal. Anak nggak nurut, kita bilang nakal. Jadi supaya kita punya persepsi yang sama gitu, gini aja supaya nggak terlalu sempit juga bahasannya. Kalau misalkan anak-anak di bawah usia 1 tahun, mereka tiap hari nangis karena minta susu. Ya itu bukan nakal, karena memang tugas perkembangannya mereka harus menangis untuk mengkode orang di sekitar kalau mereka butuh sesuatu. Karena dia masih belum punya cara lain untuk mengekspresikan kebutuhannya. Tapi kalau anak umur 2-3 tahun udah bisa ngomong baik-baik, udah bisa berperilaku baik-baik, tetap aja ada yang namanya mukul, ada yang namanya teriak-teriak waktu butuh sesuatu, bahkan mulai bisa bohong. Nah, mungkin perilaku ini aja yang akan kita bahas gitu. Kalau bentuk perilakunya kan banyak ya, dari bohong, mukul-mukul. Tapi ada satu kata kuncinya, yaitu manipulasi. Kalau dari beberapa kamus, dari kamus Cambridge, kamus Thesaurus, manipulasi itu artinya kita being in control. Jadi kita sedang mengontrol entah seseorang atau sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan kita nih sebagai orang dewasa, kalau anak udah mulai memanipulasi kita, biasanya kita nggak terima duluan nih. Wah, apa-apaan nih, anak kecil sekarang udah mulai punya akal gitu kan. Kita biasanya juga terserang secara emosi waktu mereka melakukan perilaku seperti itu. Kita akan mulai bahas yang pertama dulu. Ada seorang peneliti yang namanya Michael Lewis. Jadi dia ini melakukan sebuah eksperimen yang lucu. Partisipan penelitiannya itu anak-anak mulai dari usia di bawah 5 tahun sampai usia 7 tahun. Jadi dia tuh menempatin anak-anak ini di dalam satu ruangan. Jadi giliran ya, nggak semua anak, satu persatu. Di dalam ruangan itu ada sebuah box. Lalu dia bilang sama mereka, kamu gak boleh ngintip ke dalam box ini. Kalau misal kamu gak ngintip, nanti aku kasih mainan. Dia bilang kayak gitu. Terus dia keluar ke ruangan yang lainnya yang ada kameranya. Tapi kan hidden kamera, anak-anak gak tahu. Terus apa yang dilakukan anak-anak itu? Pastinya mereka ngintip. Karena kan mereka mau mainannya gitu kan. Mau dapet yang mereka mau. Tapi waktu Michael Lewis itu kembali ke ruangan, 2/3 anak di bawah usia 5 tahun itu pasti bilangnya mereka nggak ngintip. Jadi mereka berbohong, 2/3 anak. Dan 90% anak berusia 7 tahun mereka bilangnya nggak ngintip. Padahal Michael Lewis lihat gitu kan, kalau ini anak-anak bohong nih, padahal mereka ngintip tapi bilangnya nggak ngintip. Itu eksperimennya Michael Lewis. Terus kan kita bertanya-tanya, kok bisa anak seperti itu? Nah bayangin ya teman-teman, waktu anak melakukan perilaku untuk memanipulasi orang lain, entah dengan berbohong atau dengan berperilaku agresif, apa yang ada di kepala dia? Dia sedang membayangkan suatu skenario apa yang orang lain akan responkan ke mereka waktu mereka melakukan perilaku itu. Artinya mereka mulai bisa memanipulasi realita. Realitanya mereka nggak boleh, tapi di dalam kepalanya kalau mereka bilang enggak kok aku nggak ngelakuin itu, instead of telling the truth, mereka akan dapat apa yang mereka inginkan. Biasanya kemampuan ini tuh mulai ditunjukkan anak-anak waktu mereka umur 2 tahun. Karena mereka kan mulai bisa berpikir secara simbolik ya. Jadi anak 2 tahun itu mulai bisa merekam benda-benda, peristiwa di kepala mereka dan recalling peristiwa dan benda-benda itu meskipun mereka nggak lagi lihat gitu kan. Mereka mulai bisa tahu itu di kepalanya. Makanya mereka mulai bisa pretend play, jadi menggunakan suatu peralatan permainan dengan cara yang berbeda, dengan cara imajinasinya. Ini menandakan anak-anak yang cerdas. Jadi kalau anak-anak usia 2-3 tahun mulai bisa memanipulasi kita dengan kata-kata dan perbuatannya, kita mesti bersyukur karena artinya anak ini anak yang cerdas gitu kan.
Kalau masalah moralitas ada hal yang berbeda ya. Jadi anak juga akan belajar tentang moralitas. Tetapi secara natural mereka akan bisa berbohong, mereka akan bisa berperilaku agresif untuk mendapatkan yang mereka mau karena perkembangan dari kecerdasannya mereka itu. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, ceritanya anak ini sudah berkembang lebih besar. Anak ini udah tahu kalau mukul ini salah, bohong ini salah. Secara moral mereka udah tahu. Tapi kenapa kok mereka tetap melakukan gitu? Nah, kalau ini aku ada salah satu penulis buku terfavorit. Mungkin teman-teman yang suka dunia psikologi anak dan parenting udah kenal sama orang ini, namanya Daniel Siegel. Nah, Daniel Siegel ini memperkenalkan suatu konsep yang namanya mindset gitu ya. Mindset ini dimana kita ini punya lower brain and upper brain, dan kita kadang bisa chaos penggunaannya waktu kita menghadapi suatu ancaman atau menghadapi sesuatu peristiwa yang emosinya tuh berlebihan, dan ini juga terjadi pada anak-anak. Jadi otak kita ini memungkinkan kita untuk merasakan emosi sekaligus untuk berpikir logis kan. Ada bagian amigdala dan bagian prefrontal cortex. Nah, simply ketika kita menghadapi peristiwa yang tidak enak secara emosional, misalnya kita lagi frustrasi, anak lagi frustrasi karena nggak dingertiin gitu, apa yang dia mau itu kok orang lain nggak ngerti-ngerti gitu kan, karena dia lagi frustrasi, yang berkuasa kan otak di bagian amigdala. Cara yang termudah adalah bukan putting the ideas or the emotional needs into words, tetapi ya mengactionkan itu dengan mukul. Karena dengan mukul misalkan dia dapat perhatian dari orang tuanya. Dengan mukul, dengan meronta-ronta di supermarket, akhirnya dia dapat jajan yang dia mau. Itu cara lebih mudah dibandingkan dia menjelaskan apa yang dia mau dalam bentuk logika dan kata-kata. Jadi ya terlepas apakah anak itu benar-benar ngerti konsekuensi dari perilakunya, apakah dia sadar sebab akibat dan logika dari dia berperilaku agresif, ketika anak dalam posisi tidak siap untuk berpikir logis dan dikuasai oleh emosi, mungkin banget dia justru melakukan sesuatu yang dia sendiri tahu kalau itu hal yang salah. Maka Daniel Siegel bilang bahwa tugas orang tua adalah mengcoaching anak untuk bisa meredirect dari sesuatu hal yang membuat mereka frustrasi, yang menguasai emosi mereka dan membuat mereka melakukan tindakan agresif, perlahan menjadi sebuah logika berpikir yang baik. Dengan apa? Melabel emosi anak, menjelaskan ulang peristiwa yang sudah terjadi. Kalau kita proses menjelaskan ini kan dengan bahasa dan kata-kata. Bahasa dan kata-kata ini kan ada alurnya. Inilah titik mula anak mulai bisa untuk diajak berpikir secara logis.